Nenek moyangku adalah seorang pelaut. Sebuah ungkapan yang sering kita dengar, entah dari lagu maupun dari buku-buku sejarah yang kita baca. Ungkapan nenek moyangku seorang pelaut bukanlah isapan jempol belaka, karena memang nenek moyang kita di masa lalu dikenal sebagai pelaut yang handal. Di Sulawesi, kita bisa menjumpai banyak peninggalan nenek moyang yang mengindikasikan kalau mereka adalah seorang pelaut. Sebut saja kapal pinisi, perahu sandek, hingga berbagai wilayah di belahan dunia yang pernah didatangi oleh nenek moyang kita. Kemudian timbullah pertanyaan, kenapa nenek moyang kita bisa sangat ahli dalam melaut? Di mana mereka belajar? Di kampus mana mereka belajar? Siapa yang mengajari mereka? Kalau dipikir-pikir, di zaman itu teknologi belum semaju sekarang. Dan mereka juga tidak tumbuh di lingkungan para saintis. Tapi, mengapa mereka bisa berlayar mengelilingi dunia? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita jawab di video hari ini. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa untuk di-like dulu ini video dan di-subscribe juga ini channel, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di Sulawesi, ada beberapa suku yang memang ahli dalam melaut. Suku Bugis, Makassar, Mandar, hingga suku Bajo. Keempat suku ini dikenal ahli dalam melakukan pelayaran di masa lalu. Tapi, bagaimana caranya? Dikutip dari National Geographic, salah dua suku yang paling dikenal ahli dalam melaut adalah suku Bugis dan Makassar. Suku Bugis maupun Makassar dikenal sebagai pelaut yang dapat memanfaatkan perbintangan dan fenomena alam sebagai suatu sistem navigasi atau petunjuk arah dalam melakukan aktivitas pelayaran. Suku Bugis dan Makassar ini sudah mengenal yang namanya sistem navigasi. Mereka berhasil mempelajarinya dengan melihat bintang-bintang di langit, tanda-tanda lautan seperti gelombang air, arus laut, hingga arah angin. Terkait gugusan bintang sebagai alat bantu navigasi, dalam bahasa Bugis dikenal dengan istilah bintoeng. Jenis rasi bintang yang berkembang dalam masyarakat suku Bugis dan Makassar bermacam-macam. Jadi, orang Bugis dan orang Makassar ini telah mengenal yang namanya rasi bintang. Padahal kalau kita pikir-pikir, ilmu astronomi belumlah semaju sekarang. Hanya saja, rasi bintang yang mereka kenal itu berbeda dengan rasi bintang yang kita kenal sekarang ini. Mungkin istilahnya berbeda. Nah, adapun rasi bintang yang dikenal oleh orang-orang Bugis kala itu antara lain ada bintang Balue, atau lebih dikenal oleh nelayan Bugis sebagai bintang janda atau bintang tunggal. Kata Balue berasal dari kata balu yang memiliki arti janda. Menurut kepercayaan masyarakat suku Bugis, bintang Balue adalah bintang janda yang karena tunangannya meninggal sebelum menikah. Bintang Balue merupakan salah satu rasi bintang yang digunakan oleh masyarakat nelayan suku Bugis dan Makassar dalam melakukan aktivitas pelayaran. Bintang ini dikenal oleh masyarakat sebagai rasi bintang yang dapat menunjukkan arah selatan dalam pelayaran. Bintang Balue atau biasa juga dikenal dengan istilah Bintung Salatang merupakan salah satu rasi bintang yang paling terang di langit, sehingga mudah terlihat oleh masyarakat nelayan suku Bugis. Kemudian, Bintung Bola Kepang yang digambarkan memiliki rumah dengan tiang satu yang lebih pendek dari tiang lainnya. Menurut pemahaman masyarakat suku Bugis, bintang bola kepang dilambangkan dengan seorang tukang kayu yang membangun rumah dan berkali-kali memotong tiang rumahnya secara tidak rata. Tukang kayu tersebut tidak pernah menyelesaikan pekerjaan rumahnya, sebab wanita cantik atau janda cantik alias bintang Balue tetangganya selalu mengganggunya. Bintang bola kepang dalam navigasi suku Bugis digunakan sebagai penunjuk arah selatan. Rasi bintang bola kepang digunakan oleh nelayan suku Bugis apabila dalam pelayaran bintang Balue tidak terlihat posisinya selama pelayaran. Jadi kalau bintang Balue tidak kelihatan,
maka mereka akan melihat bintang rasi bola kepang, karena keduanya sama-sama menunjukkan arah selatan. Kemudian ada juga bintang bole Mangyueng dan bintang Lambarue. Kedua rasi bintang ini saling berdekatan, yang dikenal juga dengan nama bintang pari. Kedua rasi bintang ini tidak digunakan oleh masyarakat Bugis sebagai sistem navigasi, tetapi digunakan oleh masyarakat sebagai penentu posisi pelabuhan dengan jarak jauh dan dapat digunakan sebagai bintang pedoman dalam mempertahankan haluan kapal pada saat aktivitas pelayaran. Kemudian Bintong Kapala dan Bintong Balu Mandara merupakan dua rasi bintang yang saling berdekatan. Bintang Kapala atau biasa disebut dengan bintang biduk, di mana rasi bintang biduk Kapala digambarkan sebagai bintang kapal. Bintung Balu Mandara atau biasa disebut dengan janda mandar. Berdasarkan penggunaannya, bintung Kapala banyak digunakan untuk menentukan arah utara, sedangkan Bintung Balu Mandara digunakan untuk penentuan secara spesifik. Jadi keduanya ini sama-sama melambangkan arah utara. Kemudian Bintung Pajekoe dan Bintung Tandra Telue. Keduanya ini dikenal dengan sebutan Rakkalae yang berarti bajak. Bintung Pajekoe digambarkan oleh masyarakat dengan berbentuk bajak. Di tengah-tengah Bintung Pajekoe terdapat 3 bintang sejajar yang diberikan istilah Bintung Tandra Telue yang berarti 3 suar. Nelayan suku Bugis menggunakan Bintung Pajekoe dan Bintung Tandra Telue sebagai sistem navigasi yang mengarahkan ke arah barat. Para nelayan juga menganggap bahwa keberadaan Bintung Pajekoe dapat menjadi sumber utama dalam penentuan seluruh arah. Ketika bintang ini sudah terlihat, maka seorang nelayan sudah dapat menentukan arah, mana arah selatan, mana arah utara, dan mana arah barat. Menurut Christian Pelleras mengatakan, sebenarnya jika dilihat dari asal-usul budaya dan kegiatan ekonominya, sebagian besar orang Bugis bukanlah pelaut atau nelayan, melainkan pedagang. Berbeda dengan suku Mandar yang memang dikenal sebagai seorang nelayan tulen. Sedangkan orang-orang Bugis dan Makassar ini kebanyakan hanyalah pedagang. Namun karena perdagangan yang dilakukan oleh suku Bugis Makassar menggunakan jalur laut, oleh karena itu mereka mau tidak mau harus menguasai jalur-jalur perdagangan laut dan juga mengetahui navigasi laut. Jika kita perhatikan, kemampuan orang-orang Bugis dan Makassar dalam mengetahui rasi bintang sebenarnya adalah bagian dari ilmu astronomi itu sendiri. Hanya saja, mereka menggunakan istilah-istilah mereka untuk mengartikan rasi bintang tersebut, menggunakan bahasa mereka dan pemahaman mitologinya mereka. Selain itu, orang-orang suku Bugis maupun Makassar belajar ilmu kelautan dari pengalaman mereka sendiri. Ala bisa karena biasa. Pengalaman yang terus hadir dalam hidup mereka menjadikan mereka ulung secara bertahap. Saking hebatnya mereka bisa paham cuaca hanya dari hembusan angin. Mereka bisa mengetahuinya juga dari ombak maupun pergerakan arus laut. Ilmu-ilmu semacam ini bisa dipelajari di bangku sekolah. Namun, kepekaan dan juga naluri yang kuat, insting yang kuat, hal-hal semacam itu hanya bisa kita dapatkan melalui pengalaman. Dan orang-orang suku Bugis dan Makassar telah mengetahuinya karena pengalaman mereka yang sangat luar biasa. Jadi mereka tidak butuh sekolah untuk mempelajarinya. Mereka punya pengalaman yang lebih berharga dari jutaan SKS di bangku kuliah. Selain suku Bugis dan Makassar, ada juga suku Mandar. Omes Pires, seorang penulis asal Portugal, menyebutkan, salah satu ilmu pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh suku Mandar adalah ilmu melaut. Pada abad ke-18, perdagangan laut sangat gencar. Saat itu, masyarakat suku Mandar mulai berbondong-bondong menjadi pelayar, buruh di pelabuhan, atau tukang perahu. Namun, saat ini, profesi warga suku Mandar sudah sangat modern. Meski begitu, para pelaut hebat dari suku Mandar hingga kini tetap berlayar mengarungi lautan. Usut punya usut, kemampuan kemaritiman suku Mandar tersebut rupanya diwarisi oleh penduduk Saman Austronesia. Fakta tersebut barangkali terbukti dengan peninggalan berupa perahu sandek, ikon suku Mandar,
yang digunakan para nelayan untuk menangkap ikan ataupun berlayar membawa muatan ke berbagai tempat yang jauh. Pada zaman sekarang, perahu sandek hanya diproduksi oleh tukang perahu di Mandar yang disebut dengan pandelopi atau pembuat perahu. Jadi suku Mandar ini dikenal kemampuan melautnya itu karena mereka berasal dari gen Austronesia, nenek moyang mereka dari Austronesia, dan itu rupanya diwariskan secara rapi turun-temurun. Dan itulah yang kemudian mereka tampilkan dalam perahu sandek yang menjadi identitas mereka sebagai suku pelaut. Dan terakhir tentu saja ada suku Bajo. Kemampuan berlayar mereka diwarisi turun-temurun dari nenek moyangnya. Bisa dibilang suku Bajo inilah yang masih menjadi suku pelaut sampai sekarang. Di masa modern ini, suku Bugis, Makassar maupun Mandar sudah jarang yang menjadi pelaut tradisional. Sedangkan suku Bajo masih banyak melakukannya. Suku ini memang tinggal di atas lautan dan mengandalkan lautan sebagai mata pencahariannya. Orang Bajo bisa menyelam begitu lama dan melihat di dalam air dengan jelas tanpa bantuan kacamata selam. Dengan kata lain, suku Bajo adalah natural dalam urusan melaut. DNA yang diwarisi dari generasi ke generasi menjadikan mereka semua punya bakat alami dalam melaut. Selain itu, tempat tinggal dan budaya mereka yang dekat dengan laut membuat mereka mahir melaut sejak kecil. Laut bagi mereka sama dengan tanah bagi kita. Dan teman-teman, itulah tadi pembahasan kita pada hari ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ini channel. Nyalakan lonceng notifikasinya agar dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang diupload di channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.